Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan pelatihannya atau workshop bagaimana kita menggunakan suatu software, yaitu software QM for Windows dalam menyelesaikan persoalan optimasi. Nah, jadi materi yang akan saya berikan atau gambaran materi yang akan saya berikan kepada teman-teman untuk penggunaan software ini saya aplikasikan pada masalah atau model program linear integer, dan program linear integer 01. Nah, mungkin sekilas ya sedikit apa itu software QM for Windows. Baik, saya sudah browsing. Betulan sudah browsing sedikit. Nah, ini ya, saya dapat di sebuah blog apa itu QM for Windows. Nah, QM for Windows adalah software yang dirancang untuk melakukan perhitungan yang diperlukan pihak manajemen untuk mengambil keputusan di bidang produksi dan pemasaran. Nah, jadi software ini sangat bermanfaat sekali ya bagi kita yang teknik industri dalam mengambil keputusan dalam dunia pemasaran dan produksi. Jadi seperti itu. Jadi software ini dirancang oleh Howard J. Weiss pada tahun 1996. Nah, ini tujuannya itu untuk membantu manajer produksi, khususnya dalam menyusun praktikan dan anggaran untuk produksi bahan baku menjadi produk jadi atau setengah jadi dalam proses fabrikasi. Jadi itu ya. Nah, terus di mana sih cara kita bisa mendapatkan QM for Windows? Nah, ini adalah suatu software yang gratis ya. Jadi teman-teman silakan cari di Google. Tinggal teman-teman ketik aja QM for Windows. Nah, jadi software ini gratis ya teman-teman. Silakan teman-teman klik di sini. Nah, ini udah free. Silakan teman-teman next. Nah, ntar di sana akan muncul tentang instansi teman-teman. Nah, silakan itu diisi ya sesuai dengan, bisa bebas, terserah, nggak harus sesuai dengan apa yang ini ya, tempat teman-teman kerja. Nah, baik, langkah selanjutnya mungkin terlebih dahulu kita akan membuka ya software dari QM for Windows. Nah, ini adalah softwarenya, ini adalah ikonnya ya. Nah, bisa kita buka di desktop. Nah, jadi akan muncul seperti ini. Nah, jadi ini adalah tampilan awal ya. Setelah kita membuka menu kerja, lembar kerja kita. Nah, di sini ada beberapa modul ya. Nah, modul ini umumnya digunakan kalau kita di mata kuliah teknik industri, biasanya ini banyak digunakan di mata kuliah riset operasi ya. Dan ada juga, saya lihat di sini ada di perencanaan dan pengendalian produksi seperti itu di quality control seperti ini, udah ini ya. Ini banyak sekali ya. Oke. Baik, saya akan presentasikan suatu permasalahan, yaitu masalah program linear yang pertama ya. Nah, untuk program linear di sini saya akan berikan kasus. Nah, teman-teman bisa lihat kasusnya di sini. Nah, di sini suatu perusahaan yang bernama UD Bintang Tiurma. Nah, di sini memproduksi pintu. Jadi ada dua jenis pintu. Ada dua jenis pintu yang dia produksi, yaitu pintu minimalis dan pintu panel. Nah, jadi variabel dari program linear ini, ingat program linear itu ada dua fungsinya ya, ada fungsi tujuan dan ada fungsi kendala. Nah, langkah pertama kita dalam menyusun program linear, otomatis kita memodelkan terlebih dahulu ya. Nah, dalam memodelkan itu tentu kita menentukan apa sih variabelnya. Nah, di dalam ini ada dua variabel, bisa kita misalkan sebagai X1 dan X2 ya, dimana X1 di sini adalah
pintu minimalis. Nah, ini kriterianya ya. Kemudian ada pintu panel. Nah, itu X1 nya sebagai pintu minimalis dan pintu panel adalah sebagai X2 nya. Nah, kemudian berarti fungsi tujuannya adalah kita memaksimumkan keuntungan di sini. Berarti keuntungannya itu yaitu berarti 175.000 ya untuk pintu minimalis, kemudian 230.000 untuk pintu panel. Jadi seperti itu, 175.000 X1 ditambah 230.000 X2 ya, itu untuk fungsi tujuannya, yaitu memaksimumkan fungsi tujuan ya pada kasusnya di sini. Nah, kemudian kita beralih ke ini, ke bahan bakunya. Nah, bahan baku di sini berarti dijadikan sebagai fungsi kendala ya. Fungsi kendalanya di sini kebetulan ada dua jenis ya. Jadi ada papan dan waktu pengerjaannya. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk pintu minimalis ada membutuhkan 3 lembar papan, kemudian jam kerja mesin di sini 2, kemudian papan di sini ada 3 lembar, waktu pengerjaan mesin adalah 3 jam. Nah, jadi ini kasus ini saya ambil dari suatu jurnal ya, jadi saya lupa kemarin apa jurnalnya itu. Nah, kemudian kita susun modelnya ya dari kasus ini ya. Nah, kita susun modelnya. Jadi modelnya kita dapat seperti ini ya. Nah, kita dapat seperti ini dan seperti ini ya. Ini untuk fungsi kendalanya, atau ini fungsi kendalanya, dan ini fungsi tujuannya. Nah, fungsi-fungsi ini yang akan kita bahasakan ke dalam software QM for Windows. Oke, jadi mari kita buka software kita. Nah, masalahnya di sini kan tadi menggunakan program linear ya. Jadi kita bisa pilih di sini. Di sini sangat jelas sekali kebaca ya. Di sini ada tulisan linear programming. Jadi permasalahan ini kita bisa selesaikan menggunakan linear programming. Nah, jadi teman-teman lihat variabel di sini kita sepakat tadi ada 2 ya, yaitu X1 dan X2, atau papan minimalis dan papan panel. Pintu minimalis dan pintu panel. Jadi ada 2 ya untuk variabelnya. Jadi sini 2. Kemudian untuk constraint-nya, ternyata constraint-nya di sini atau kendalanya di sini kan ada 2 tadi, yaitu apa? Yaitu jam kerja mesin dan papan itu ya. Jadi ada 2. Oke. Terus fungsi tujuannya dimaksimumkan atau diminimumkan tadi. Nah, karena kasusnya kita tadi memaksimumkan, silakan diklik memaksimumkan ya. Jadi tinggal setelah ini terisi sesuai dengan ketentuan ini juga, maka tinggal kita oke-kan ya. Nah, jadi kita dapat model seperti ini ya. Nah, kita dapat model seperti ini. Nah, tinggal diisikan, diinput ya, apa fungsi tujuannya tadi. Fungsi tujuannya tadi memaksimumkan keuntungan, yaitu, nah berarti kita isi di sini 175.000. Nah, ini ya. Kemudian di sini 230.000. Nah, kemudian kita bisa inisialisasikan ya constraint-nya ya. Yang pertama tadi kan papan. Nah, bisa kita ganti ini menjadi kendala untuk papan. Dimana papan di sini untuk X1 tadi 3 lembar, dan untuk pintu yang kedua di sini 3 lembar juga. Nah, sedangkan ini batasannya di sini adalah kurang dari atau sama dengan. Nah, kebetulan di sini udah kurang dari atau sama dengan ya. Jadi, nah kalau mau ganti yang lain tergantung soalnya, tinggal teman-teman klik tanda tinggal diklik tanda panah ke bawah ini ya. Nah, ke
kebetulan kita udah kurang dari atau sama dengan, tinggal kita pilih aja ya, tergantung soalnya, mungkin kurang dari atau lebih dari ya silakan dipilih sesuai dengan soal yang diberikan ya, atau permasalahannya ya. Nah udah, setelah itu batasannya, ketersediaan barangnya yaitu 18 ya, ini 18 lembar papan maksimum. Nah kemudian constraint kedua itu adalah jam kerja ya, jam kerja, kita tulis jam kerja mesin. Nah kemudian setelah itu kita lihat jam kerja mesin, berapa sih fungsi kendalanya untuk jam kerja mesin. Di sini ada 2 jam ya. Nah ini ada 2 jam, kemudian ada 3 jam, dan batasannya masih kurang dari ya, kemudian 8 jam. Nah jadi model ini udah kita modelkan ya, jadi mirip ini ya, ini juga mirip seperti model yang di atas ini. Nah ini Z, nah ini memaksimumkan, kalau kita panjangkan sama ya, nah memaksimumkan. Nah kemudian ini fungsi kendalanya sama, nah udah sama ya. Kemudian yang kedua juga udah sama. Nah setelah ini udah sama dengan model yang udah kita susun, mari kita lihat jawabannya. Nah jawabannya cukup tinggal kita klik menu shop ya, tinggal kita klik menu shop ini. Nah jadi ini ya jawaban kita ya, diperoleh bahwa papan itu ini ya nilainya ya, diperoleh 700.000 untuk diperoleh keuntungan maksimumnya. Jadi itu ya keuntungan maksimum yang diperoleh dengan menggunakan KM for Windows ini, diperoleh 700.000. Oke, coba kita lihat ya, bandingkan dengan jawaban jurnal ini ya. Nah di mana jurnal ini diperoleh bahwa nilai ininya, nilai solusi manualnya, dia kebetulan menggunakan metode simplex ya. Jadi dengan menggunakan metode simplex ini sangat panjang sekali pengerjaannya. Saya lihat di jurnal ini ada sampai 10 iterasi ya. Jadi terlebih dahulu kita menggunakan metode simplex itu menentukan kolom kunci, baris kunci, kemudian angka kunci segala macam ya. Nah jadi sangat panjang sekali. Saya lihat di sini ada sampai 10 tabel, ada kemungkinan berarti ada 10 iterasi, jadi seperti itu. Nah kalau dengan menggunakan metode KM for Windows, kita tinggal mengklik-klik aja ya, memasukin model yang udah kita susun. Nah tinggal kita masukin ke dalam softwarenya. Nah jadi di sini diperoleh ya maksimum keuntungannya dari persoalan tersebut yaitu senilai 700.460. Jadi seperti itu ya. Jadi loh kok beda Pak hasil yang ini, hasil softwarenya dengan hasil manualnya? Ya kemungkinan besar pengerjaan sama yang si punya jurnal ini, kemungkinan besar dia berbeda ya cara menaruh angka di belakang koma ya. Mungkin kemungkinan itu ya yang kejadian ya, angka di belakang koma itu mempengaruhi angka akhirnya ya, sehingga hasilnya berbeda seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang program linear integer ya dengan menggunakan software KM for Windows. Nah mungkin sedikit saya akan mengasihkan gambaran tentang program linear integer ini. Nah bedanya tadi dengan program linear biasa. Nah program linear biasa itu tidak membatasi hasilnya berupa bilangan bulat ya. Kalau bilangan integer di sini membatasi bilangan hasil dari variabelnya itu berupa bilangan bulat ya. Jadi misalnya ada koma, dia tidak boleh ya, jadi harus diseleksi lagi sehingga hasil variabelnya itu berupa bilangan bulat. Misalnya kasusnya contohnya seperti ini ya. Nah kita punya perusahaan kapal kayak gitu. Kita dalam memproduksi suatu kapal, kita misalnya membutuhkan 50 karyawan.
Nah, tidak mungkin ya dalam memproduksi kapal tersebut kita membutuhkan 50,3 karyawan, nggak mungkin. 50,4 karyawan nggak mungkin ya, karena manusia itu tidak mungkin setengah ya, jadi satu kesatuan seperti itu ya. Jadi nah, dalam hal-hal seperti inilah kasusnya dalam permasalahan program linear integer ya. Baik, pada QM for Windows ini kita akan menyelesaikan permasalahan ini ya. Mungkin bisa saya baca. Nah, di sini pemilik toko merencanakan membeli mesin pencetak dan mesin bubut. Pemilik memprediksi setiap mesin pencetak akan menaikkan keuntungan sebesar $100 per hari dan mesin bubut akan menaikkan keuntungan $150 per hari. Nah, ini adalah luas ininya ya. Ini adalah data yang diberikan. Nah, kemudian data tersebut udah dimodelkan ya. Kebetulan ini contoh soal ya dari sebuah buku blog kemarin kalau nggak salah ingat. Nah, ini udah dimodelkan seperti ini. Tinggal teman-teman memodelkan kasus tersebut, kemudian diperoleh model, memaksimumkan, kemudian didapat fungsi kendalanya, kemudian dibatasi bahwa variabelnya itu bernilai lebih besar dari 0 dan bilangan bulat ya. Baik, adapun langkah-langkahnya, nah kita beralih ke QM for Windows kita ya. Jadi teman-teman bisa milih. Nah, di sini ada integer mix integer programming. Nah, teman-teman bisa memilih ini ya. Nah, oke, kalau teman-teman tidak mau mengesip file data yang tadi itu, silakan tekan no. Tapi kalau mau disimpan ya silakan tekan yes ya. Jadi saya pilih no aja ya. Nah, oke, kita kembali ke contoh permasalahan kita tadi. Nah, pada permasalahan kita di sini diketahui bahwa nilai z-nya di sini memaksimumkan keuntungan dengan jumlah variabelnya di sini ada 2 ya. Kemudian constraint-nya atau kendalanya juga ada 2 ya. Jadi ini udah benar ya. Jadi constraint-nya 2, variabelnya ada 2 ya. Nah, kemudian fungsi tujuan di sini memaksimumkan. Nah, kebetulan di sini udah max ya. Jadi teman-teman tinggal oke-kan ya. Nah, tinggal dimasukin fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya di sini 100 ya. 100, kemudian 150, kemudian itu. Terus kendala pertama, kendala satu itu apa? Kendala satu itu luas tempat ya. Jadi saya taruh aja, inisialisasikan ininya. Ini ya bisa diinisialisasi, boleh tidak ya. Jadi terserah teman-teman ya. Ya, luas tempat ya. Karena ini tidak berpengaruh pada hasilnya ya. Inisialisasi ininya, kendalanya, harga beli. Ini adalah fungsi kendalanya. Untuk luas tempat di sini 15 untuk variabel x1, kemudian 30 untuk x2. Kemudian batasannya udah kurang dari. Kemudian batas maksimumnya di sini 200 ya, ketersediaannya. Kemudian harga beli di sini 8.000. Kemudian di sini 4.000. Nah, kemudian 40.000 ya. Nah, sekarang teman-teman tinggal milih aja di sini nih. Kan mau soalnya di situ adalah berupa bilangan integer. Di sini sebenarnya bisa diklik teman-teman. Nah, bisa diklik apakah maunya jawaban kita itu berupa bilangan 01k, bilangan real kah, atau bilangan integer. Sama ini juga boleh ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi karena soalnya tadi memintakan jawabannya adalah bilangan integer, oke, kita kasih integer semuanya ya. Dan modelnya juga udah sama ya, udah sama dengan yang di soal ya. Nah, modelnya udah sama.
Ini udah sama ya. Nah, jadi tinggal kita tekan shop aja ya. Ini 40.000 ya, bukan 200. Ini 40.000 bukan 4.000 ya. Oke. 4.000. Nah, oke teman-teman, setelah kita dapat tinggal kita shop aja ya. Nah, ini adalah hasilnya ya. Nah, jadi hasilnya berupa bilangan bulat ya. Jadi X1 bernilai 1, X2 bernilai 2, dan shopnya itu solusi optimalnya itu sebesar 1000 ya. Jadi apa kesimpulan yang bisa kita ambilkan di sini? Nah, kita kembali ke soalnya kalau gitu ya. Kalau pengen mencari kesimpulannya, berarti diperoleh keuntungan maksimum sebesar $1000 gitu dengan memproduksi apa? X1 nya tadi apa? Nah, X1 adalah luas tempat tadi ya. X1 adalah mesin bubut, dan X2 adalah X1 adalah mesin pencetak, X2 adalah mesin bubut. Jadi bisa dikatakan bahwa dapat disimpulkan bahwa diperoleh solusi optimum dengan produksi sebanyak 1 mesin pencetak dan 6 mesin bubut. Jadi oke, seperti itu ya. Jadi cukup sederhana ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang program linear integer 1 ya. Mungkin untuk program linear integer 1 tidak terlalu banyak saya akan bahas karena langkahnya sama ya dengan menggunakan program linear integer tadi ya. Jadi program linear integer 1 ini sama ya, tinggal teman-teman tadi memilih yang ini. Sama ya, posisinya sama program linear integer tadi. Jadi program linear integer 1 juga pilihnya di situ ya. Nah, jadi kita misalkan aja langsung seperti ini ya. Nah, kemudian kita okekan. Contohnya misalnya 2 kendalanya, kemudian tabelnya ada 2 ya. Kemudian kita mencoba untuk memaksimumkan. Coba kita okekan. Nah, yang bedanya cuma di sini aja ya, teman-teman ganti dengan menggunakan program linear integer 1 ya. Jika pengen hasil variabelnya berupa bilangan bulat 01. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya udah, jadi berarti materi kita udah selesai ya. Tetapi saya akan memberikan ini ya, tambahan materi tentang masalah transportasi. Nah, di sini saya punya permasalahan transportasi untuk menentukan biaya minimum pengiriman barang ya. Nah, di sini saya akan memberikan satu kursus lagi, tidak lagi tentang program linear ya. Jadi di sini saya coba akan bahas tentang pendistribusian. Nah, di mana kita melakukan pendistribusian yang terdiri dari beberapa sumber ke beberapa toko tujuan. Jadi seperti itu ya. Jadi kita menentukan biaya minimum pengirimannya ya, dari toko mana ke toko mana, seperti itu ya. Jadi mari kita lihat, ini salah satu contohnya ya. Jadi di sini ada distributornya terdiri dari 4 ya. Nah, jadi ada A, B, C, dan C menuju ke 3 toko tujuan, yaitu toko 1, 2, dan 3. Nah, jumlah pengiriman masing-masing distributor itu adalah 300, 200. Nah, jadi bisa dilihat seperti ini ya. Nah, kemudian kebutuhan tokonya, masing-masing tokonya itu 200, 100, dan 400 ya unit ya. Jadi biaya pengiriman itu dalam ribuan ya. Jadi tersaji dalam bentuk tabel ini. Jadi ada 5.000 dari toko A ke toko 1 itu 5.000, dari toko A ke toko 2 itu 3.000, dari toko A ke toko 3 itu 6.000. Jadi seperti itu ya. Nah, setelah kita dapatkan kasus seperti ini, langkah selanjutnya yang kita lakukan ya, kita lakukan adalah menyusun tabel distribusi. Nah, jadi teman-teman, ini kita udah pelajari di riset operasi ya. Jadi meminimumkan biaya transportasi. Nah, di mana tabel distribusi yang dimaksud adalah ini ya,
tabel transportasinya adalah seperti ini ya. Nah, kita bisa susun seperti ini. Nah, jadi ini adalah biaya tadi ya. Ini adalah biaya. A ke 1 itu biayanya 5.000, A kedua adalah biaya 5.000, sedangkan persediaan dari distributor A itu sebanyak 300, seperti itu. Kemudian nah, permintaan dari toko 1 itu sebanyak 200, permintaan dari toko 2 itu sebanyak 100. Jadi terlebih dahulu kita susun seperti ini. Nah, dalam mata kuliah riset operasi di sini kita menggunakan 3 metode untuk menyelesaikan langkah ini. Jadi lumayan susah ya, jadi perlu ketelitian. Jadi ada namanya metode biaya terkecil, metode barat laut, dan metode Vogel. Nah, setelah kita melakukan metode ini, tetap ya kita melakukan langkah kedua, yaitu menentukan apakah metode-metode itu udah optimal apa tidak ya. Nah, jadi ada 2 pengerjaan setelah dilakukan dengan ketiga metode, salah satu dari 3 metode itu. Nah, setelah kita dapat hasilnya, jadi hasilnya itu kita optimalkan lagi. Nah, jadi itu adalah solusi yang optimal dari solusi transportasinya. Nah, sedangkan gimana sih caranya kalau menggunakan QM per Windows? Nah, kalau kita menggunakan software ini, kita dapat dilihat ya pada menu modulnya. Di sini ada masalah transportasi. Nah, teman-teman bisa klik yang ini, yang tadi udah bisa disimpan ya. Nah, di sini tinggal kita isiin aja ya. Oke. Nah, tinggal teman-teman isikan sesuai dengan tabel transportasi yang sudah teman susun. Jadi di sini number of sources, berarti di sini nah berarti di sini adalah distributornya. Jadi sumbernya ya, sumber pendistribusiannya adalah berarti di sini sebanyak 4 ya. Jadi situ ya ada 4. Silakan teman-teman ini dirubah jadi 4 untuk sumbernya. Kemudian di number of destination. Jadi destination ini adalah tujuannya. Jadi ada toko 1, toko 2, dan toko 3. Ini terisi 2, berarti kurang 1 ya. Nah, kita tahu bahwa di sini tadi soalnya itu menentukan biaya minimal. Berarti kasus objeknya berarti kita meminimumkan ya. Nah, setelah ini udah kita input sesuai dengan permintaan dari soalnya, langsung kita oke ya. Nah, baik, kita dapat seperti ini ya teman-teman. Nah, silakan diisi. Ini tadi katanya ini adalah tokonya. Jadi tokonya ada 3 tadi ya. Tokonya ada 3. Jadi di sini boleh saya tulis sesuai dengan ini ya, biar tidak keliru. Sesuai dengan soalnya. Jadi di sini toko A, toko 1, kemudian ini toko 2, kemudian toko 3. Nah, kemudian kita isi untuk sourcesnya atau sumbernya. Jadi di situ ada 4 ya. Jadi di situ saya tulis saja langsung distributor A, distributor B, distributor C, dan distributor D ya. Nah, kita isi di sini sesuai dengan biaya pengirimannya tadi. Nah, dari toko A ke toko dari sumber A, dari distributor A ke toko 1 itu sebanyak 5. Toko A ke ini sebanyak 2 ya. Toko sumber A ke toko 2 itu sebanyak 3 ya, kemudian 6 dan seterusnya. Oke, kemudian 400. Nah, bila sesuai ya, 61437. Oke, setelah kita input datanya sesuai dengan data yang setelah kita modelkan dalam tabel transportasi, tinggal teman-teman tekan solve-nya aja ya.
Jadi hasil pendistribusiannya, hasil biaya optimal pendistribusian kita adalah 5.800. Nah, dengan pengiriman keputusan pengirimannya yaitu dari distributor A menuju ke toko 2, dari toko distributor B menuju ke toko 3. Nah, ya. Kemudian dari toko C menuju ke toko 1, toko C juga menuju ke toko 2, kemudian toko C juga menuju ke toko 3, kemudian yang terakhir toko D menuju ke toko 2 ya, distributor C, distributor D menuju ke toko 2. Jadi seperti itu ya. Jadi total optimal dari pendistribusian kita adalah 5.800 jika memilih jalur yang sudah ditetapkan ini ya. Nah, apakah jawaban ini udah benar atau tidak? Nah, kebetulan dari bukunya di sini dia hasilnya seperti ini ya. Nah, hasilnya seperti ini setelah diselesaikan di sini menggunakan metode Vogel ya. Salah satunya, nah ternyata udah benar jawabannya sebanyak 5.800. Jadi ini ada beberapa iterasi ya sebelum mendapatkan hasil seperti ini ya. Kalau secara manualnya, kalau secara softwarenya tinggal teman-teman input sesuai dengan tabel distribusinya, maka teman-teman akan dapat hasilnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai software QM for Windows tentang tutorial mengerjakan persoalan program linear integer 01 dan integer, dan kemudian saya tambah lagi dengan menyelesaikan masalah transportasi. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.